tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Akibat kelebihan muatan, mobil pickup terbalik saat akan masuk kapal Roro di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Jembatan Waisabuk di Jalan Sumatera Lintas Tengah Lampung Utara ambrol. Seorang wartawan dianiaya bos penambang emas ilegal di Pesawaran. Jalan rusak jadi masalah utama yang paling dirasakan warga Desa Sukamaju, Kecamatan Abung Semuli, Lampung Utara. Jalan desa rusak dan sudah lebih dari 5 tahun, belum kunjung diperbaiki pemerintah. Selain berisiko kecelakaan, jalan rusak juga menyebabkan rawan kriminalitas saat malam hari dan menurunkan pendapatan warga, khususnya para pengusaha warung. Warung di pinggir jalan tidak lagi buka sampai malam karena saat malam jalan sepi dilewati warga. Padahal mereka mengharapkan rezeki dari para pengendara yang lewat. Keluhan ini disampaikan warga saat reses Ketua DPRD Lampung Utara di Desa Sukamaju. Warga mendesak pemerintah Lampung Utara memprioritaskan perbaikan jalan. Terutama ini jalan lah. Infrastruktur jalan yang ada di depan kami ini antara Rokong sampai Karya ini yang paling penting. Jadi minta diperbaiki Pak ya? Iya. Banyak sekali aspirasi yang saya serap. Salah satunya jalan. Terus masalah persoalan-persoalan sosial masyarakat yang lain. Tentu jalan itu sudah menjadi kewajiban kita bersama. Insya Allah di 2023 jalan ini menjadi prioritas dan itu sudah kita bahas di APBD 2023. Permasalahan jalan rusak ini akan dibawa ke rapat paripurna dengan pihak eksekutif Lampung Utara. DPRD akan mendesak pihak Pemkab memprioritaskan perbaikan jalan pada anggaran APBD 2023 mendatang. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Harga telur dan daging ayam potong naik lagi di awal Desember. Dalam sepekan terakhir, harga telur dan daging ayam naik 2 kali. Seperti terpantau di Pasar Karanganyar, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Harga daging ayam naik Rp2.000 2 kali dalam sepekan terakhir. Pada akhir November lalu, daging ayam dijual Rp28.000 per kilogram, kemudian naik jadi Rp30.000 dan kini Rp32.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga daging ayam bukan karena pasokan dari agen menurun. Pasokan dari agen kini masih normal dan melimpah. Kenaikan harga daging ayam diyakini karena permintaan warga yang meningkat menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Ada yang 30, ada yang 45 Om. Yang kecil 30, yang besar ada yang 45, ada yang 40. Kayaknya berapa Mas? 2.000 Om. Kemungkinan sih naik kayaknya Om. Karena tahun baru itu banyak kenaikan. Kondisi serupa juga terjadi pada harga telur yang naik 2 kali dalam sepekan. Harga telur semula Rp25.000 per kilogram naik jadi Rp28.000 dan kini naik lagi Rp1.000 jadi Rp29.000 per kilogram. Telur berapa sih Mbak? Naik Om. Naik. Berapa naiknya? Naiknya 1.000. Ya, pengaruh mau Natalan, tahun baru. Mendekati Natal sama Tahun Baru naik. Bisa naik lagi. Kenaikan harga telur dan daging ayam belum berpengaruh pada omset pedagang.
Menurut mereka, para pembeli masih mentolerir kenaikan harga telur dan daging ayam karena harga BBM dan pakan juga naik. Para pedagang memperkirakan harga kebutuhan pangan akan terus naik hingga akhir tahun ini. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. 8 orang resmi ditetapkan sebagai bakal calon rektor Unila pengganti Karomani yang kini ditahan KPK karena kasus suap penerimaan mahasiswa baru. Bakal calon rektor Unila itu terdiri dari 5 profesor dan 3 doktor. Ini terungkap pada penetapan para bakal calon rektor yang lolos verifikasi sejumlah persyaratan seperti administrasi dan tes kesehatan di ruang sidang Gedung Rektorat Unila pada Rabu siang. Para bakal calon rektor Unila akan menjalani tahapan pemaparan visi dan misi pada 20 Desember mendatang. Calon rektor akan dipilih oleh Senat Unila pada 22 Desember 2022. Rektor yang terpilih nantinya diharapkan benar-benar punya integritas dan membawa Unila lebih baik. Jadi mereka mulai tahapnya di sosialisasi ke seluruh fakultas. Setelah sosialisasi mereka nanti akan presentasi visi misi dan program kerjanya pada tanggal 20 Desember. Sejak Karomani ditangkap KPK pada Agustus lalu, Universitas Lampung dijabat oleh pelaksana tugas atau PLT Rektor Sofwan Effendi. Sofwan sebelumnya menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan. Penunjukan Sofwan Effendi sebagai PLT Rektor Unila itu sesuai tuntutan mahasiswa yang menggelar unjuk rasa setelah ditangkapnya Karomani. Saat itu mahasiswa menolak PLT Rektor Unila dari Kabinet Karomani. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pendaftar Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK se-Lampung Rabu siang serentak menjalani tes CAT di masing-masing kantor KPUD Kota dan Kabupaten. Salah satunya di KPUD Bandar Lampung. 338 calon PPK mengikuti tes CAT. Para peserta sudah lolos verifikasi berkas. Tes CAT tahun ini menggunakan laman atau situs milik KPU Pusat supaya rekrutmen PPK transparan dan mengurangi kecurangan. Hasil tes CAT diumumkan Jumat besok. Para calon PPK yang lulus kemudian akan mengikuti tes terakhir, yakni tahapan wawancara. Kami dijadwalkan tanggal 5 sampai tanggal 6 kan di regulasinya. Setelah tanggal 5 sampai 6 Bandar Lampung kebetulan tanggal 6 melakukan tes CAT. Setelah melakukan tes CAT akan diumumkan mungkin 2-3 hari lagi akan segera. Tapi nilainya ini lagi proses, nilai setelah CAT ini langsung kami tempel. Berdasarkan data KPU, pendaftar PPK untuk pemilu 2024 di Lampung meningkat signifikan dibanding pemilu periode sebelumnya. Pendaftar lebih hampir 7.000 orang, sedangkan pada pemilu sebelumnya di bawah 3.000 pendaftar. KPU merekrut 1.145 PPK untuk pemilu 2024 yang akan ditempatkan di seluruh kecamatan di 15 kabupaten dan kota di Lampung. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.